Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami percaya bahwa Kau ada di tengah-tengah kami, Kau hadir di tengah-tengah kami, dan Kau akan mengerjakan karya-Mu yang luar biasa melalui firman-Mu. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, shalom. Ya, perkenalkan saya Musa, saya dari Banjir Rezeki, Caruban ya. Banjir Rezeki itu jadi nama persekutuan karena memang persekutuannya di tempat toko saya namanya Banjir Rezeki ya. Jadi sampai hari ini kalau saudara cari dimanapun tidak ada toko namanya Banjir Rezeki, cuma di Caruban karena namanya dari Tuhan ya, amin. Dan saya percaya bahwa tadi Pak Yonatan sudah cerita sedikit ya tentang anak-anaknya beliau juga. Saya percaya bahwa begini, kalau anak-anak pendeta, maaf, di gereja kecil, tapi dia memutuskan untuk melayani Tuhan, saya percaya itu panggilan. Tapi kalau bapaknya punya gereja gede, fasilitas mewah, mobilnya banyak, mau jadi pendeta biasanya untuk meneruskan dinasti, ya toh? Betul nggak? Iya toh? Jadi saya yakin anaknya beliau yang dua itu sekolahnya tinggi-tinggi, memutuskan untuk ikut melayani Tuhan. Saya percaya itu panggilan. Kenapa? Nek gerejanya cilik, ngerti sorone hari-harian, ya toh Pak, betul toh? Ya pasti anak trauma toh. Saya ketemu dengan banyak anak pendeta itu trauma, tidak mau jadi pendeta. Kenapa? Karena proses yang dihadapi oleh orang tuanya itu berat sekali, perintisan. Makanya orang yang gelem. Kalaupun mau, ya itu dipaksa, tapi dipaksa pun juga tidak ada yang mau juga gitu. Tapi kalau gerejanya besar, jemaatnya soge-soge, ya toh, datang mobilnya jentrek-jentrek begitu, wah rasa dikongkon pengen. Ya timbangannya golek kerja angel ya toh. Enak tuh kerja ceramah seminggu pisan bayaran, betul ya? Nah itu kenyataan. Saya kumpul dengan banyak pendeta begitu. Jadi saya berdoa bahwa tempat ini diberkati Tuhan, semakin hari semakin diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan pesan yang kedua sebelum saya masuk firman Tuhan adalah untuk jemaat di tempat ini, perbanyak berdoa. Kenapa Bapak Ibu? Orang yang hari-hari ini banyak berlutut di depan Tuhan adalah orang-orang yang akan berdiri menghadapi kerasnya dunia. Saya ulangi lagi, semakin lama kau berlutut di depan Tuhan lewat doa-doa saudara, maka engkau akan menghadapi dunia yang keras kayak apapun, engkau tetap berdiri, yang lain jatuh. Amin. Maka dari itu Tuhan itu mengukur kekuatan kita itu sederhana. Kamu berapa lama bertahan di bawah kaki Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, perbanyak doa. Ketika manusia rohmu kuat, kamu menghadapi krisis yang ada sekarang terjadi. Semua cari duit angel, golek pangan jari ini angel, semua susah. Semua orang sambat. Saya biasanya marung Pak, kalau biasanya pagi-pagi itu saya marung dengan banyak kalangan, banyak orang. Semua yang diomong selalu negatif tentang kondisi sekarang. Dan itu terjadi betul. Kelas menengah ke bawah itu lagi keteken, pejabatnya yang enak-enak, ya joget-joget, ya di atas penderitaan rakyat, ya betul nggak? Tapi yang menengah ke bawah kayak kita, golek duitnya setengah mencret katanya. Itu omongan yang di warung-warung itu saya dengerin. Karena memang betul. Seperti paling gampang tuh contoh di tempat kami itu ada tukang becak bentor, ya becak motor. Itu aja sehari dapetin satu penumpang aja syukur alhamdulillah. Satu sehari dok. Iku pun itu cuma 10.000 dipotong duit solar, ya toh. Loh kenapa? Saking susahnya. Jadi kondisi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian semakin menjepit. Maka dari itu perbanyak lutut kita untuk berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang yang tahan berlutut di depan kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan, engkau berlutut di sana, engkau bisa berdiri menghadapi kejamnya dunia. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan kita akan buka ayat terakhir saja, ya lah, enak Pak. Ya, nek ngundang saya itu enak Pak, cepet dah mulih ya. Oke, kita buka ayat terakhir dalam Matius 14 ayat yang ke-22. Kalau ada di HP saudara, di situ judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Terus terang saya kurang setuju. Kenapa? Yang betul adalah Petrus berjalan di atas air. Karena topiknya di sini adalah Petrus, ceritanya tentang Petrus. Nek Yesus iber itu biasa. Ya, Yesus berjalan di atas air itu biasa. Yesus bangkit dari mati itu biasa.
Tapi yang luar biasa adalah kalau muridnya itu mirip dengan gurunya, itu yang luar biasa. Jadi hari-hari tadi saya jagongan dengan Pak Yonatan di depan makam itu, ngobrol-ngobrol, walaupun ada yang lihat itu ya, barang raketok, tapi rangganu. Tapi ketika saya ngobrol dengan Pak Yonatan tadi, beliau itu punya hati Bapak. Kenapa? Saya ini lebih senang kalau anak-anak saya bisa khotbah lebih baik dari saya. Jemaat bisa khotbah lebih baik dari saya. Kenapa? Itu hatinya Bapak. Saya nih Bapak punya anak. Saya tidak mau anak saya jadi kayak saya. Harus bisa lebih dari saya. Percaya katakan amin. Itu hati Bapak di surga juga. Yesus pun juga sama. Kenapa Yesus datang ke dunia? Itu mencari murid, bukan pengikut. Karena dia ingin murid-murid, yaitu saudara dan saya. Yang pertama adalah 12 murid. Tapi berikutnya adalah saudara dan saya adalah murid Kristus. Kita harus melakukan apa yang Yesus kerjakan. Bahkan Alkitab berkata jauh lebih besar dari yang Yesus pernah lakukan. Itu Yesus sendiri yang bicara. Jadi hari ini topiknya adalah Petrus berjalan di atas air, bukan Yesus berjalan di atas air. Amin. Karena apa? Karena kita diajar Tuhan untuk kita jadi murid. Murid itu minimal sama dengan gurunya. Maksimal harus bisa lebih dari gurunya, itu kata Yesus. Kita akan kupas langsung ayatnya satu persatu, ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Lihat, Yesus itu kalau saudara baca di ayat 22, kalau saya membaca dan merenungkan, kelihatannya Yesus ini ingin mengajar sesuatu. Kalau anak zaman sekarang tuh lagi ngeprank murid-muridnya. Loh kenapa? Waktu itu banyak orang yang mengikuti Yesus, tapi Yesus itu menyuruh orang banyak tuh wes mulya kabeh. Ya toh? Tetapi kepada murid-muridnya diperintahkan apa? Naik ke perahu. Kalau saudara baca cerita berikutnya, saudara akan mengerti, ya toh? Tapi pada waktu itu kalau saudara jadi muridnya Yesus, saudara mungkin berpikir, oh berarti guru suruh kita naik perahu, selesai. Tidak ada apa-apa ini, ya cuma naik perahu aja lah. Yang lain disuruh pulang, yang pengikut disuruh pulang. Tapi saya mau beritahu, guru yang baik adalah guru yang mendidik muridnya. Percaya katakan amin. Jadi kalau hari ini kelihatannya Tuhan yang menyuruh sesuatu yang kamu tidak ngerti, itu kenapa harus dilakukan dan kenapa harus diperintahkan Tuhan, jalani saja. Ya toh, sekalipun tanda kutip secara manusia itu ngeprank sebetulnya. Kenapa? Naik perahu kok nanti ditunjui badai. Itu kan ngeprank toh. Kita berpikir, pernah enggak kita ikut Tuhan itu katanya enak, ternyata ikut Tuhan keceblos. Nah, ya kayak murid-murid ini dipikir enak gitu. Dia disuruh gurunya, wes naik perahu sih. Ya toh, sing lain tak akan boleh. Loh, enak, naik perahu itu enak. Ya toh, bisa santai, semilir, mikirnya begitu. Tapi ayat 23 coba. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, jadi orang banyak itu sudah disuruh Yesus pulang, yang ikut dia itu pengikut. Jadi ingat ya Bapak Ibu sekalian ya, jadi Kristen itu jadi murid, jangan jadi pengikut. Kalau jadi pengikut disuruh pulang sama Yesus. Amin. Yang kantil Yesus itu cuma murid. Yang katut Yesus itu cuma murid. Jadi jangan cuma jadi penggembira tok dalam kekristenan. Jangan hura-hura tok dalam kekristenan. Nek enak tok melok Tuhan, nek ndak enak engkau lari dari Tuhan, ndak boleh. Kekristenan itu selalu basicnya adalah pemuritan. Yesus itu lagi cari murid, bukan cari pengikut. Kalau cari pengikut, agama lain pengikutnya lebih banyak. Tetapi Alkitab berkata, kita ini adalah muridnya Kristus. Muridnya Kristus apa? Ya harus siap kapanpun juga dididik oleh Kristus. Amin. Dan Alkitab berkata, yang bukan muridnya disuruhnya pulang. Lalu ini yang terjadi. Saya pikir Yesus itu ikut naik di atas perahu, ternyata tidak. Alkitab berkata, Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa seorang diri. Saya mau beritahu, kalau saudara punya keluh kesah terhadap persoalan hidupmu, kadang pun tidak usah cerita sama orang lain, tambah runyam, cerita sama Tuhan. Amin. Punya masalah apapun, hal pertama yang harus engkau ceritakan adalah kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Minta apapun, mintanya sama Tuhan, jangan sama manusia. Mengecewakan. Saya sudah ngalami itu. Orang yang diharap-harapkan bisa nolong ternyata malah mentung. Nah itu yang sering loh. Itu yang terjadi sering gitu. Apalagi di dunia bisnis. Walah, luweh bokeh maneh. Hoping cak kuping katanya. Ya toh? Hoping itu temen, ya toh? Makan kupingnya kita. Itu kan banyak kayak begitu. Orang yang kita harap-harapkan bisa nolong ternyata
bahasa Jerman Gedabrus. Nah, betul ya. Jadi kita belajar bahwa Yesus itu punya kebiasaan dia berdoa seorang diri, dia dengan Bapaknya. Ketika Alkitab lanjut, hari sudah malam, jadi doanya agak lama ternyata. Ia sendirian di situ, tidak ada orang lain. Yang bisa tahu keluh kesah saudara adalah Tuhan. Dalam kesendirian hidupmu kau merasa kau sendirian, orang lain tidak peduli kamu, bersyukurlah, karena berarti yang peduli adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu kondisi hidupmu. Hanya Tuhan yang tahu tentang persoalan yang kau hadapi. Kadang orang lain, orang di sampingmu tidak tahu, tidak mau tahu, tapi kau nanggung sendiri. Tapi percaya kau tidak nanggung sendiri ternyata, karena engkau ada sendiri bersama dengan Tuhan. Saya banyak sekali bertemu dengan banyak hamba Tuhan. Kemarin saya ketemu dengan hamba Tuhan janda, anaknya 11, bayangkan. Ya toh? Ibu-ibu hamba Tuhan pendeta di daerah mana tuh, Kasembot, Malang, anaknya 11, tapi jadi semua. Ayo coba. Awal-awal ya berat ngopeni anak 11, ya toh, merecel terus, ya toh, meteng terus, ya toh, motonya memang meteng terus gitu ya. 11 diopeni, ada yang jadi dokter, ada jadi perintisan pendeta, bahkan ada yang ketua Bamak. Luar biasa sekali ibu ini. Jadi saya pikir-pikir, iya ya, kalau kita ini menyerahkan kepada Tuhan, dia hobinya cuma satu. Kalau butuh duit, dia selalu masuk ke ruang doa. Saya ditunjuki ruangannya. Jadi dia selalu berdoa, berlutut di situ. Tidak ada yang tahu, anak-anaknya juga tidak tahu kalau ibunya tidak punya uang. Tapi Tuhan yang tahu. Dia berdoa, tiba-tiba beberapa kesaksian, salah satunya adalah ketika dia butuh anaknya harus masuk sekolah, masuk kuliah, butuh 2 juta tahun itu. Dia berdoa kepada Tuhan, tidak ada duit sama sekali, tiba-tiba dia berdoa, lalu dia antar anaknya ke tempat kayak Indomaret atau Alfamart itu, ada ATM-nya. Dia coba iseng-iseng masukkan ATM di situ, tiba-tiba ada nominal 2 juta di rekening. Itu terjadi. Dan sering terjadi. Butuh apapun selalu ada. Anaknya pengen kuliah kedokteran, tiba-tiba ada beasiswa. Ada orang yang ngasih 0,5 miliar sampai dia lulus untuk jadi dokter, dan sekarang sudah jadi dokter dan sudah S2, sudah praktek di rumah sakitnya pemerintah, ya toh. Sekarang diangkat jadi kayak kepalanya begitu. Itu pun juga sama. Tiba-tiba di sekolahnya ada orang yang pengen ngasih beasiswa kedokteran senilai 0,5 miliar tahun itu. Tetapi ternyata ibu hamba Tuhan ini punya hati yang besar. Kenapa? Dia berpikir itu terlalu banyak. Lalu dia daftarkan anaknya masuk ke kedokteran, hanya bayar 24 juta. Jadi dia hanya nerima duit 24 juta. Prinsipnya cuma satu, biar sisanya itu enggak apa-apa. Di tempat kami itu kalau ada anak-anak, Bu, jangan dimarahi. Enggak apa-apa. Loh, kenapa? Yesus itu paling marah kalau anak-anak dimarahi. Enggak usah dimarahi, enggak apa-apa. Yang penting tidak ganggu ya. Bapak Ibu sekalian, tidak apa-apa. Salah satu ciri gereja dan Yesusnya mesti ada anak-anaknya ya. Jadi kalau gereja sini tuwek-tuwek berarti Yesusnya ketinggalan mungkin ya. Mau punah gerejanya ya. Untung ada anak-anak, masih ada generasi berikutnya gitu loh Pak. Sampai mana tadi? Nah, akhirnya ibu ini punya jiwa besar, dan sisanya yang 400 juta sekian dibagikan kepada yang lain untuk beasiswa. Coba, orang itu kadang punya hati itu tidak tamat, mesti lebih diberkati Tuhan, betul nggak? Kalau saya jadi ibu itu waktu dia cerita, yo tak PKB nangge bangun rumah, bangun gereja, ya tak, bangun gereja nelek. Dan lumayan nih 400 juta sisanya, betul nggak? Tapi dia tidak tamat. Murid Yesus itu tidak pernah tamat. Tadi Bapak cerita waktu bangun ini, ya tak, butuh duit untuk anaknya sekolah. Lalu ada orang yang tanya butuh duit piro, dia bilang jangan, barang saja. Kenapa? Kalau dikasih duit katut bayar sekolah anaknya, ya bener. Loh, jarang loh ada hamba Tuhan yang sodori duit moh itu, ya toh? Butuhnya botol, butuhnya internet, butuhnya chat, ya sudah kasih itu aja barang. Jangan kasih duit nanti katut untuk sekolah anak. Jarang-jarang juga kayak begitu. Tapi ini adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan hari-hari ini. Amin. Nah, kita belajar bahwa Yesus itu mengajari kita untuk berdoa itu sendirian kepada Tuhan. Tidak perlu kita curhat, curcol ke orang lain. Hari-hari ini kalau saudara lihat anak-anak muda, doanya di mana?
bukan di ruang-ruang tersembunyi Bapak Ibu. Doanya di mana? Di Facebook, di TikTok, di Instagram. Doa minta jodoh aja ditulis di Instagram. Itu antara doa dengan Tuhan atau promosi, itu bedanya tipis. Promo nek rong duwe bojo maksudnya. Lah iya tak? Butuh apa-apa, banyak sekali saya lihat di Facebook saya berseliweran, Tuhan, aku berdoa berikan aku ini untuk uang sekolah. Ini doa aku minta sodakoh gitu, ya toh, supaya orang lain bisa baca, bisa tahu. Itu bukan doa yang sebenarnya. Walaupun mungkin ada orang yang kasihan bisa jawab, tapi itu tidak dari Tuhan. Doa yang dari Tuhan adalah ketika kamu sendirian, tidak ada orang yang tahu, tapi Bapakmu yang di tempat tersembunyi akan menjawab kamu, kata Yesus. Amin. Jadi kalau doa itu jangan sampai ada orang tahu. Mujizatnya orang komplit. Ada lagi doa di banter-banter no beton gone krungu. Lah iku jenenge njaluk ngemis cara alus ya toh, ben tanggane krungu, tanggane butuh sabun, bengak-bengok doa sama Tuhan. Nah, itu. Ya enggak perlu. Asa ada cerita beberapa sekolah Alkitab itu, ada murid sekolah Alkitab di Tawangmangu yang zaman dulu itu. Zaman dulu tuh orang kalau sekolah Alkitab tuh bener-bener panggilan Bapak Ibu. Kenapa? Masuk sekolah Alkitab, waduh sabun intek. Itu sabun itu sampai setipis silet. Itu kalau dipelurutin dengan awalnya udah sampai pedot. Itu cerita sendiri mereka. Itu generasinya Kak Yonatan Patiasina ke bawah itu. Itu kan SAT yang Om Sam Sekota itu. Itu kan Tawangmangu kan hebat-hebatnya pendeta zaman dulu kan. Bahkan ada pendeta itu pengajar di situ punya karya penciuman. Jadi suatu ketika masuk kelas khotbah mau ngajar muridnya, tiba-tiba dia bilang, tadi malam siapa yang berzina? Wah, kaget muridnya. Loh kaget, saling tuding dong. Soalnya bapak ini mencium bau perzinahan dong, ono karunia ngambung. Ya, loh, orang dulu tuh pendetanya hebat-hebat loh, Tawangmangu tuh, tak akon itu nah. Wah itu tiba-tiba ada sepasang murid ngaku nangis hari itu tidak jadi ngajar, jadinya KKR. Ya tuh tumpang tangan nangis geblak-geblak terus pemulihan gitu. Ya tuh terjadi kayak begitu. Ini juga sama. Karena anak sekolah kita Tawangmangu dulu saya diceritain itu sabun setipis silet itu jangan sampai putus kok. Kalau putus ambiar rasi bagus. Itu kan sabunnya pelan-pelan dipelirit aja sampai pedot. Lu bayang no. Dia berdoa, diajari berdoa. Anak Alkitab zaman dulu karena tidak ada handphone dan orang tuanya miskin semua kan. Nah soal kita kan biasanya gitu-gitu. Doa tenanan sungguh-sungguh. Tiba-tiba ada orang yang ngasih bantuan sabun, sampo, odol, segala macam. Tapi sekarang coba dilihat anak-anak sekolah Alkitab sekarang bawa handphone, mintanya tidak sama Tuhan. Betul lah. Mintanya kalau wong tua mah sangunin teh, berasin teh, ya sabunin teh, tinggal telepon orang tua. Beda, makanya pendeta zamannya bapak ini sekti-sekti. Loh kenapa? Pakai jengkol. Dan sekarang enggak ya, pakai batuk, ya loh kenapa? Apa-apa jaluk. Enggak bisa. Jiwa survive kayak gitu enggak ada. Makanya kalau saudara dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, mintanya sama Tuhan, juraganmu, jangan sama orang tuamu. Amin. Nah itu kita belajar kayak begitu. Terus ayat 24 coba kita belajar. Lalu ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian, perahu murid-muridnya sudah berapa mil. Jadi ini perahunya gelender karena PDW ya, jadi tepi berapa mil jauhnya dari pantai, bibir pantai. Dan apa? Diombang-ambingkan apa? Adalah gelombang. Loh. Pernah enggak hidup kita tuh kelihatannya aku jadi nyapu-nyapu loh Pak, radu sapa pun. Aku datang ke gereja yo tenanan, kok tiba-tiba mak jebret ono masalah. Pernah ngalami begitu? Masalahnya teko rasa mbok undang dengan senang hati datang. Betul enggak? Loh kita harus apik melayani Tuhan. Enak-enak tiba-tiba ada masalah der. Gelombang datang karena angin sakal bayang no. Iki lagi leyeh-leyeh gitu, dikongkon Tuhan loh ini. Yang nyuruh Tuhan sendiri loh, disuruh naik di atas perahu. Lah kok jelalan jeketek, tiba kena angin gelombang, lalu angin sakal mobat mabit, bayangkan. Ayo, kalau saudara jadi muridnya Yesus protes apa ora? Melok Kristen ini jare enak, tiba mobat mabit sisan. Masalah tambah akeh, wis koyo sepur dur ya toh. Masalah ini selesai, sesuk teko maneh liyane maneh. Masalah terus terjadi terus. Pernah enggak saudara ngalami sudah taat Tuhan loh Pak, tapi kok seono masalah. Saya mau beritahu,
Hidup itu salah satu vitaminnya adalah masalah. Kalau saudara tidak punya masalah, ya itu di depan itu turun nih gunung, ya toh? Itu pun kadang orang meninggal masih punya masalah, ninggal masalah, betul tidak? Tidak ada, hidup itu tidak mungkin tidak bermasalah. Tapi masalah itu dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ayat 25 coba. Kira-kira, ya tadi kan sore ini, kira-kira jam 3 malam, bayangkan, sampai jam 3 pagi, datanglah Yesus kepada mereka apa? Berjalan di atas air, betul tak? Percayalah kalau hari ini saudara punya masalah apapun, masalah keluarga, duit, tagihan, ya toh, utang, bang titil, terus bang apa nih? Bang BRI, ya toh, bang plecet, ya toh, saudara punya masalah itu. Ketika gelombang itu datang, percayalah, tiba-tiba Yesus datang berjalan di atas air. Garis bawah ini. Pasti ada masanya Tuhan mendatangi saudara untuk menyelamatkan saudara. Saudara itu naik perahu, punya perahu dalam kehidupan, Tuhan tidak membiarkan saudara tenggelam. Saudara tidak mungkin tenggelam. Saya pun meyakini itu. Sampai hari ini kenapa saya kalau pelayanan tak gas-gas nih, kenapa? Ada orang yang ngasih usulan bagus sekali, berkali-kali saya cerita, ya, pelayanan dipilih sing PK-ne akeh, sing amplope akeh Pak jar ini. Ben apa? Ben cucuk karo solare. Wah, iki ya toh, betul enggak? Saudara nek nek pelayanan apa mbok emplok kabeh, tapi kalau sudah rame rasakno dhewe, itu kelihatannya masuk akal. Loh, saya sehari 2 provinsi kok. Itu hari ini tadi di Jombang, Jawa Timur. Iki sore iki wis ning Jawa Tengah. Nanti pulang sesuk balik maneh ning Karanganyar ning omahe bupati sisan. Lho ya toh, wirawiri terus. Jadi nek dipikir-pikir gitu, tapi saya belajar dari seorang hamba Tuhan di Malang namanya Pak Samuel Sianto. Dia selalu berkata, 2 orang, 1 orang tak layani, sing penting aja separuh. Lho, separuh terus piye nek iki. Loh iya, dia pendeta besar, sekarang lagi bangun gereja 10 lantai Pak, Betani Malang. Nanti peresmian rencananya saya diundang. Itu ada gereja juga ada mallnya juga. Dia bangunnya waktu Covid. Dia cerita begitu. Dan dia adalah hamba Tuhan besar yang sampai hari ini tidak pakai sekretaris. Saya tanya, kenapa tidak pakai sekretaris Om? Untuk ngatur jadwal? Oh enggak. Nanti nih pakai sekretarisku milih gon gede-gede tok, gon cilik gak tak layani. Oh iya bener. Karena jiwanya satu. Di desa yang istilahnya jumlah jemaat cuma 2, cuma 3, datang. Gak disangoni, gak apa, tidak masalah. Dan dia gak kapok. Saya belajar dari dia. Makanya dia sekarang di tengah krisis ini mau selesai, sudah nanti 9 mau ke 10 gedung gerejanya. Orang ngomong krisis malah bangun get-getan loh. Jadi tuh bahkan anaknya dia tuh malah menang apa? Master Chef Indonesia itu juara 1, si Belinda itu malah juara. Jadi saya percaya orang yang cinta Tuhan, gak pilih-pilih pelayanan, taat sama Tuhan 100%, disuruh apapun berangkat, anak cucunya mesti diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Hambanya Tuhan yang pelihara Tuhan. Wes catetan. Nek saudara hambane demit ya goyokne demit ya toh. Tapi kalau hambanya Tuhan yang ngasih makan kamu mesti Tuhan. Dan Tuhan kalau ngasih makan mesti berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Ayat 26. Coba lanjut. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka takut dan berseru apa? Itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Lihat, orang itu kalau kena badai dalam hidupnya, dia tidak punya ketenangan dalam hatinya, mesti dia itu akan salah melihat Tuhan. Akhirnya apa? Kecewa. Ini kan sudah ngerti dia Tuhan. Tuhan itu nek bawa bablas nih, itu ngomongin hantu, betul lah. Hantu kok Tuhan. Ya toh, saking ketakutan kena gelombang, takut untuk tenggelam, murid-muridnya salah nyebut. Tidak nyebut Tuhan tapi hantu. Sama. Saya bertemu dengan banyak orang yang sudah gelap mata karena persoalan hidupnya. Dia tidak lagi melihat Tuhan. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Jangan sampai saudara sudah sakarepe dhewe, banyak komplain, banyak protes, ya toh, banyak masalah, tambahin protes, masalah murah barbar. Lama-kelamaan Anda jauh dari Tuhan dan Anda tidak punya cara pandang yang benar terhadap Tuhan. Ini yang bahaya. Murid-muridnya juga begitu. Alkitab berkata apa? Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa.
Kenapa hari-hari ini banyak orang punya masalah tidak tambah doa? Karena tidak punya ketenangan dalam hidupnya. Komplain terus, ngomel terus, sambat terus, ya toh? Sambat, jaluk pegat, lambi ini pegat. Ya toh? Sering toh kayak begitu. Oh, sing lainnya luwih merosal urepe, sing urep kok, ya toh? Kadang kita tuh terlalu self-pity, mengasihani diri sendiri, tapi kita tidak ngerti Tuhan. Lihat tuh Tuhan. Dalam setiap persoalan Tuhan mesti tolong. Kalau tidak percaya, sepeda motor atau mobil itu mesti ada spionnya, supaya sekali-kali saudara lihat ke belakang. Sama, kalau hari ini kau punya masalah, belum ditolong Tuhan, lihat spion hidupmu yang di belakang itu loh. Yang dulu pernah ditolong Tuhan aja dilalui, mosok sekarang gedabrus aja, ya, betul nggak? Podo ya bosone Solo karo Caruban podo gedabrus omong tok, ya toh. Nah itu masalah yang di belakang yang dulu berat-berat aja ditolong Tuhan. Kalau dulu ditolong, hari ini ditolong. Amin. 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 Tuhannya murid-murid Yesus yang menyelamatkan mereka dari badai adalah Tuhan yang sama yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada murid-muridnya apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Waduh, ini kata-kata powerful sekali. Di tengah badai hidup, carilah Tuhan sampai dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya percaya rumah tangga hidup saudara, kapal saudara tidak akan tenggelam. Anak Tuhan tidak pernah ditakdirkan untuk tenggelam. Perahu diciptakan Tuhan untuk melawan badai, untuk melewati satu samudra ke samudra yang lain, sungai satu ke sungai yang lain. Tidak mungkin tenggelam kalau ada Yesus. Ketika Yesus datang dalam hidupmu, maka ketenangan ini yang engkau butuhkan. Hari-hari ini di dunia banyak orang yang tidak tenang hidupnya, kemerungsung. Saya bertemu dengan banyak orang yang ngomong masalah rakwetok, betul nggak? Jadi sekarang coba, kalau saudara punya masalah opo, masalah wes talah, sak dunia masalahnya rakwetok, Gusti Allah yang ngurusi wetok. Jangan merasa bahwa masalahmu itu paling berat sedunia dan seakhirat gayamu. Sing liyane iki lho utang triliunan ya sik iso turu. Lah kowe utang bang plecet 10.000 sampai glebak-glebek ra iso turu ya tensi munda, kolesterol munda, asam urat munda, jantung pedot opo diborong semua. Betul enggak? Oh sing triliunan iso turu iso mangan enak gitu loh. Itu sudahlah, masalah mesti enek. Amin. Masalah itu pasti ada. Tapi setiap kali ada masalah, saya yakinkan saudara, pasti ada jalan keluar. Terus berikutnya, ini yang penting, ayat 28. Lalu murid Yesus yang paling berani namanya Petrus, ini berseru dan menjawab dia, katanya apa? Tuhan. Nah, orang kalau sudah lihat Tuhan dengan benar nggak ngomong hantu. Mungkin yang teriak tadi juga Petrus ya melok, hantu, ya hantu maksudnya. Tapi begitu dia pastikan itu Yesus berjalan di atas air, dia ngomong apa? Dia sudah dengar firman Tuhan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau engkau punya masalah, dengarkan firman Tuhan, jangan dengarkan tonggomu. Konseling pernikahan oke, betul nggak? Konseling utangnya oke kok karo wong sing gak diutang, ya gak nyambung. Betul nggak? Orang yang sudah pernah ditolong di lembah itu bisa nolong saudara, ngasih masukan sama saudara. Tak kasih tahu ya, 12 pengintai, 10 pengintai itu ngomong negatif. Hanya 2 yang ngomong positif. Sama. Firman Tuhan itu ngomong sama kamu, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tapi akan ada 10 orang yang datang dalam hidup saudara. Wes gak iso ketolong uripmu. Saudara mau dengerin yang mana? Dengar Tuhan atau dengar yang mayoritas? Yang mayoritas belum tentu benar. Tapi Petrus ini belajar. Lalu Petrus berseru menjawab Yesus, katanya, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus tahu firman itu berkuasa. Ya, firman itu berkuasa. Dia tahu Yesus mendoakan 5 roti 2 akan memberkati bisa untuk 5.000 pria, belum termasuk wanita dan anak-anak. Kenapa wanita tidak kehitung? Muridnya angel ngitung. Loh, kenapa Pak? Kok tidak bisa ngitung? Iya, soalnya wong wedok itu bontote oke. Ya toh, nek teko kondangan nek musuh wong wedok bawa kresek entek panganane. Ya to ngawuh. Nah itu zamannya Yesus mungkin juga sama.
Sing lanang gampang ngitunge cowok itu kalau dikasih roti sitok iwak sitok ya dimplok, sing dimplok ya kuwi, tapi nek wedok nggawa tas, waduh sing dimplok sitok sing mlebu 10. Saya prediksi 5 roti 2 ikan itu bukan 5.000 pria tok. Belum termasuk wanita dan anak-anak, itu bisa 15.000 mungkin. Betul enggak? Ya kenapa? Mujizat Tuhan. Petrus tahu itu. Lalu dia berkata apa? Tuhan kalau itu kok suruhlah aku. Petrus memastikan dia bergerak dan berjalan oleh tuntunan Tuhan, bukan ininya dia. Banyak orang sudah berdoa sebelum melangkah, tapi dia lupa dia mendengar tuntunan Tuhan kemana. Akhirnya salah langkah lagi. Sudah doa loh Kak, aku sudah doa. Saya cuma tanya, kamu dengar gak Tuhan suruh apa? Enggak, aku cuma doa. Itu jenenge sambat. Banyak orang hari-hari ini berdoa. Tak kasih tahu ya, doa itu adalah kamu ngomong sama Tuhan. Tapi baca firman, Tuhan ngomong sama kamu. Banyak orang hari-hari ini kalau punya masalah, doanya kenceng, iya betul, tapi ratau maca firman. Akhirnya saudara tidak ngerti tuntunan Tuhan. Makanya saya ngomong jemaat di tempat ini, baca firman. Tadi mbaknya yang BL bagus sekali, dibuka dengan baca firman Tuhan. Kenapa? Minimal kalau saudara Senin sampai Sabtu moco, Minggu moco, ya, di tempat ini toh maksudnya. Tapi nanti pulang dari tempat ini, dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Berdoa itu kamu bicara sama Tuhan. Tapi untuk mendengar Tuhan bicara sama kamu, baca firman itu artinya Tuhan bicara sama kamu. Lanjut. Lalu Petrus berkata tadi, suruhlah aku datang kepadamu. Ayat 29 dikatakan apa? Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya mau beritahu, mujizat terjadi karena firman Tuhan. Amin. Tetapi mujizat itu jadi kenyataan pada waktu saudara berani melangkah keluar dari perahu. Saya ulangi lagi. Mujizat itu terjadi karena firman Tuhan. Tapi mujizat itu jadi kenyataan pada waktu saudara berani melangkah keluar dari perahu. Banyak orang dapat nubuatan, dapat firman Tuhan, tapi tidak berani melangkah, nubuatannya tidak terjadi. Yang salah bukan yang bernubuat, enggak. Karena apa? Dia tidak berani melangkah, menggenapi nubuatan. Hari-hari ini di kota besar banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang sakti-sakti bernubuat, you know? Tapi juga banyak sekali anak-anak Tuhan yang jadi kolektor nubuatan, tapi orang pernah melangkah dalam nubuatan. Fungsinya nubuatan itu Tuhan kasih tahu kamu lewat orang lain. Tapi kalau kamu dikasih tahu, kalau kamu tidak melangkah, ya kamu tidak bisa melewati hidupmu. Gak pernah melewati jawaban. Amin. Sama. Kalau misalnya saudara mau ke gereja sini, ya toh, gak ngerti lokasinya di mana. Saudara tanya sama orang yang di pojok, GKN Sola Gracia itu di mana ya Pak? Oh nih lurus belok kiri ya. Nanti pas di situ ada pelangi depan makam. Saudara yang dikasih tahu nggak mau melangkah, malah saudara balik badan sampai tempatnya nggak nyampe. Kenapa? Saudara nggak melangkah sesuai tuntunan orang itu tadi. Sama. Petrus ini melangkah karena tuntunan Tuhan. Datanglah, maka dari itu dia keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Loh, ya toh. Orang mengatakan, lah Petrus ayat 30 tenggelam Pak. Coba baca. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berkata, Tuhan tolonglah aku. Saya mau beritahu, banyak orang berkata, Petrus ini tenggelam. Ya, mungkin murid-muridnya juga ngomong, wah so tiba itu gelap. Ya, tapi yang mereka lupa adalah Petrus sempat berjalan di atas air. Lebih baik saudara gagal ketika saudara taat melakukan kehendak Tuhan. Itu lebih bagus. Kenapa? Saudara taat daripada saudara tidak melakukan apa-apa. Murid-murid yang lain cuma domblong ada di perahu, cuma lihat menyaksikan Petrus berjalan di atas air. Tapi sekalipun Petrus sempat tenggelam, saya mau beritahu, Petrus tetap berjalan di atas air. Pengalaman itu tidak dimiliki oleh murid yang lain. Orang itu selalu lihat saudara gagal. Wah, melok Tuhan gagal. Wah, melok Tuhan bangkrut. Wah, melok Tuhan gak berkembang. Sering dong dengar kayak begitu. Saya ini sampai hari ini bersaksi buat saudara, sudah banyak orang yang nunggu saya jatuh hari-hari ini. Loh kenapa? Saya berdampak kemana-mana.
Itu betul. Hanya pohon yang berbuah lebat yang disawati bocah-bocah. Ngerti? Kalau saudara tidak menghasilkan apa-apa, ya orang mungkin ditoleh wong. Tapi orang akan mencari-cari kesalahan saudara, berusaha menjatuhkan saudara. Kenapa? Karena saudara berbuah bagi Tuhan. Catatan baik-baik. Jadi kalau hari ini kau berbuah dan kau takut, engkau diomong tonggong ini, engkau diomong wong ini, disiriki wong, ya kapan saudara sukses? Tidak mungkin saudara melangkah. Betul tidak? Hanya pohon yang berbuah yang disawati wong. Catat baik-baik. Kalau saudara hidupmu baik-baik saja, kelihatannya orang tidak ngapa-ngapain saudara, jangan-jangan saudara memang tidak berbuat apa-apa. Nah, yuk, coba saya sekarang sudah kemana-mana ini, berminggu atau tahun yang omah, ya kan? Loh kenapa? Ya karena saya menyediakan hidup saya dipakai Tuhan. Tapi di lain sisi ada kuasa yang lain yang sedang menunggu saya jatuh. Kenapa? Kalau saya jatuh, persekutuan saya mesti jatuh dan orang-orang yang mesti jatuh semua. Itu pasti. Makanya iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita itu. Menunggu kita lengah, kita ditelan. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Tapi percayalah sekalipun Petrus akhirnya tenggelam, tetap ditolong Tuhan. Kalau saudara taat kepada Tuhan dan saudara jatuh dalam hidup saudara, percayalah Tuhan tahu bahwa saudara itu jatuh karena saudara taat sama Tuhan, mesti ditolong Tuhan. Yang tidak ditolong adalah wis ora taat, ora nurut, karepe dhewe kecemplung pisan gitu. Itu biasanya sing nolong Pak Pendetanya gitu. Konseling dua nih, terus ngerepoti pendeta nih, terus kan begitu toh. Tapi kalau saudara yakin bahwa hidup saudara dituntun oleh Tuhan, ini dari Tuhan, ini tidak mungkin salah. Jalani dengan iman. Berjalan dengan iman kayak Petrus, keluar dari perahu hidupmu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kalaupun nanti ada angin dan yang membuat saudara takut dan tenggelam, toh ayat 30 berkata jelas. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, betul? Yesus gak nyalakan Petrus loh. Bacakan tuh. Yesus ngomong apa? Kamu tuh loh kenapa kurang percaya? Kenapa kau pintar? Sudahlah, kesalahan yang kau buat karena engkau motivasinya taat sama Tuhan, mungkin disalahin Tuhan. Ditolong Tuhan. Saya pernah buat wong kleru ya Pak. Kamu akan terima jodoh begini. Tiba-tiba wis kawin, mateng loh. Dulu sudah kawin toh Cik? Oh sudah. Tapi untung yang sebelah kanan ngaku, oh itu buat saya. Oh ya selamat ngaku, nek orang aku yosin ya toh. Nabi palsu jadi. Untung ternyata itu buat untuk yang kanan kleru demek sing kiri ngono ya toh. Sing rong kawin di sebelah kanan ngono. Untung ngaku waktu itu ya toh. Tapi belajar, enggak ada salahnya. Yang penting saudara belajar untuk taat. Mungkin hari ini kau lihat tonggomu toleh wajahnya susah, saudara datang tiba era gue lawuh misalnya, saudara punya pulang masuk rumah bungkus no, separuh kasihkan ke dia, masa hatinya tidak tersentuh kasih Kristus, betul? Orang itu harus begitu. Saya kalau persekutuan Pak, tak pageri mangkok. Saya sudah cerita sama Pak Yonatan. Di tempat kami itu gerejanya tidak tertutup begini. Modelnya kalau taman temboknya setengah, tonggo krungu kabeh, khotbah opoe krungu, nyanyi opoe krungu, ya toh. Saya selalu kalau persekutuan ada konsumsi toh, tak sediakan konsumsi. Pulang persekutuan saya selalu bagi tetangga. Itu nek wong Jawa mageri mangkok. Ya toh? Ya toh, sing jaga kowe iki aja CCTV ora berguna. Tanggomu sing jaga uripmu. Mager ana mangkok. Kamu berbuat baik sama orang lain akan menjaga kamu. Sekalipun kadang orang mesti juga. Kita sudah ngapi wong ya kecatek ya pernah gitu. Ya sering nek kowe ngono Pak, wis bolak-balik apa nulung ya batuan. Tambah maneh. Tapi tidak apa-apa, itu tidak membuat saya kapok untuk terus nabur terus bantuan nabur terus. Kenapa? Karena saya tahu, saya sedang investasi apa? Kebaikan untuk anak saya. Saya belum mulai, tapi anak saya nanti sekolah luar negeri tiba ini kalau diopeni wong, ya kan? Wong sugih, tukoknya apartemen, tukoknya rumah, sekolah bayarin, lah kan nggak ngerti. Wong sampai hari ini anak saya ini sekolah ratau bayar, wong saya sing bayari terus, ya kan? Ya kenapa? Ya karena diberkati Tuhan, bapaknya nabur tinggi les gratis waktu itu. Sampai kapan ya orang ngerti guys pokoknya. Tapi yang penting kita jalan sama Tuhan terus. Hidup kita itu dituntut Tuhan, bukan dituntut omongan orang lain. Amin. Kondisi ngomong jelek, kondisi ngomong buruk, kondisi ngomong orang mungkin,
Saya mau beritahu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Terus yang 32 ini yang penting, endingnya apa Pak? Lalu mereka naik, mereka itu Yesus dan si Petrus tadi. Lalu mereka naik ke perahu dan anginmu apa? Anginnya apa? Redalah. Masalah itu ada expirednya. Kasih tahu kanan kirimu, masalahmu rombar, bari kiwis bar. Saudara kalau pergi ke Indomaret atau Alfamart itu loh, tuku Indomie goreng, sing mbok delok apa nih? Yang pertama, ayo pinter ya, tapi kan regone. Dia aku takon ning Jombang sing jawab regone, oh ketok ra duit. Tibake sugih kabeh Pak wong ngene. Didelok langsung expired ya bener. Memang itu jawabannya. Betul enggak? Loh kenapa? Lah saudara lihat barang aja milih sing ora expired tok, ya mesti ada expirednya, betul enggak? Mosok masalah hidupmu enggak expired. Setiap masalah ada expirednya. Suatu ketika mama saya buta, gitu. Mama saya itu katarak dua-duanya, operasi yang kanan buta, yang kiri berhasil. Suatu ketika yang kiri blereng sih sana duh manteng kon wis. Iki ra ketok geraya-geraya. Makin lama dari 10 meter maju 5 meter ketok. Maju maneh 3 meter sampai 1 meter, lihat handphone lho ora tega sampai ndelok ngene. Saking gak ketoke. Matanya kan sudah biru, yang kanan enggak bisa lihat kan, katarak akut, gagal operasi, yang kiri kelihatan, tapi kok blereng pisan. Waduh manteng aku. Saya doa sama Tuhan, aja sampai buta Tuhan gitu. Tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati saya. Kenapa takut? Mamahmu ya baca Alkitab terus loh. Iya betul. Ning apa hubungannya? Mama saya itu sudah habiskan Alkitab per hari ini sudah 8 kali Pak. 8 atau 9 kali. Jadi baca dari Kejadian sampai Wahyu sudah 9 kali baca Alkitab. Padahal dia bukan Kristen lama, dia itu Kristen baru saja bertobat. Dan baca Alkitabnya setelah papa saya meninggal. Kadang ini bojomu mati bersyukur supaya kau dewasa. Betul nggak? Orang nek gocekan selama ini kau kan mengandalkan suamimu, mengandalkan istrimu, tiba-tiba tuh diambil Tuhan. Akhirnya kamu mengandalkan siapa? Tuhan. Itu terjadi sama mama saya. Waduh, matanya tidak kelihatan, tak bawa ke rumah sakit di Madiun, diantar sama saudara. Dokter sudah angkat tangan, kenapa? Usianya sudah 77 tahun. Ini sudah faktor usia, tidak bisa kelihatan. Waduh, saya doa termatang bantuan mosok buta ngesaknya Tuhan. Wong mama saya itu kalau pagi renang 20 kali putaran saya kuat ya. 77 tahun, itu nyetir mobil dewe ning pasar, bayang loh. Mobil, bukan sepeda motor, mobil. Jadi mbok sime wis kobong apa urung ngerti. Terus pokoke polisi ini ngerti, oh iki omane wis gak apa-apa, wis nek omane sing numpak mobil gak apa-apa, wis kenal kabeh. Saking fenomenanya itu mungkin. Lalu tiba-tiba Tuhan bicara satu hal. Ucapkan firman. Firmanmu terang bagi kakiku. Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada ayatnya itu. Saya telepon kakak saya telepon mama saya, video call, saya bilang, ucapkan firman itu. Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Diucapkan aja. Engkau motomu terang, saya bilang. Mosok iso. Wis toh, percaya wae. Firman Tuhan itu kalau diucapkan jadi, betul enggak? Wong kitab Kejadian itu saudara baca, Tuhan itu cuma dawuh tok, cuma ngomong tok. Bintang, matahari, bulan, lautan, daratan jadi karena apa? Perkataan firman Tuhan. Mosok moto blereng gak iso melek, gitu, betul gak? Akhirnya diperkatakan terus. Hari Selasa saya ada persekutuan, saya tidak bisa nganter. Mama saya juga ke Surabaya dicek jam 10 pagi. Karena saya persekutuan jam 4 sore, jadi tidak bisa ditinggal. Yang nganter akhirnya kakak saya di Surabaya. Masuk rumah sakit dicek, tidak ngabari saya, gitu. Mbah piye ceritane saya yo lali takon. Lalu saya persekutuan ibadah, di tengah ibadah saya ini WA terus sama kakak saya, matane mamah piye gitu. Matane iki piye ngono maksudnya. Gak dijawab-jawab. Centang dua tok, ora tau diwaca. Tak bel yo ora diangkat. Wah, saya ndredeg, jangan-jangan ini masuk ruang operasi nih, saya bingung kan. Terus akhirnya saya doa sama Tuhan, terus tiba-tiba Tuhan berikan damai sejahtera. Di tengah-tengah pendeta khotbah, tiba-tiba kakak saya WA saya, mama iso ndelok wis aku. Kaget saya, puji Tuhan. Ceritanya piye? Ceritanya ternyata dokternya tuh mau periksa, dikasih obat tetes mata, dibersih dulu. Ditetesi motornya langsung iso ndelok orasi terdumek. Langsung bisa lihat lagi. Puji Tuhan, mulai.
Ngerti tidak? Firman itu kalau engkau ucapkan jadi. Ya toh, tagihanmu akeh. Tagihanku mesti lunas. Aja diomong akeh terus. Cicilanku mesti lunas. Ngono ya, Bu. Kaya wong edan enggak apa-apa. Kristen itu nek rong disebut edan, urung Kristen. Loh, betul ya, Pak ya? Wong Kristen ini terkenal aneh kok. Loh. Dulu saya masih kecil, tonggo saya juga muslim semua. Itu nyebutnya apa? Agama haleluya katanya. Agama keplok-keplok, ya toh? Lahiran ya keplok-keplok nyanyi, ya toh? Betul enggak? Selamatan ya keplok-keplok nyanyi, bestonan keplok-keplok nyanyi. Terus apa lagi? Oh mati ya keplok-keplok nyanyi toh. Sampai bertemu lah ra entuk susah. Wong Kristen ini kan terkenal sukacita terus loh dari dulu. Tapi saya tidak tahu kenapa akhir-akhir ini wong Kristen terkenal kemerungsung barang gitu. Harusnya tidak begitu. Dari dulu tuh orang Kristen tuh mulia loh. Terkenal apa? Kasih, baik karo tonggo, betul gak? Gak pernah dendam. Itu terkenal dengan agama kasih loh orang Kristen tuh dulu. Lah kok saya kok paten-patenan sing mateni padha Kristen kabeh, saya bingung. Ya toh sambunge ya Kristen, bedil, ya toh. Wis pokoknya sebutan ya sing hari ini buat kejahatan lah Kristen kabeh. Lah betul enggak? Lah kenapa bisa begitu? Karena sudah lupa firman Tuhannya. Sudah dapat jabatan lupa firman Tuhannya. Makanya saudara pegang firman. Firman itu yang membuat tidak mungkin jadi mungkin. Kalau mama saya matani so melek normal sampai hari ini karena apa? Firmanmu itu terang bagi kami dan perintah bagi jalanmu. Jadi saat ini melek iso maca Alkitab maneh. Betul enggak? Kenapa bisa terjadi? Firman Tuhan. Ada kuasa. Orang Kristen orang kebal, orang iso disantet. Pernah enggak Pak toko ini digoro karo dukun? Oh sering, tanya istri saya. Wong ngisor dipane enek belatung pirang-pirang kok pernah. Itu tanya dulu. Waktu zaman dia hamil anak pertama itu yang akhirnya keguguran. Sampai akhirnya toko saya tuh tiap hari itu hampir tiap hari dikasih itu loh apa? Ayam mingkung, ngerti gak? Yang dikasih beras kuning tuh. Iku saya buka toko susu, ampun semutan goblok menen aku ngono. Mbok yo ngene iki mbok dikirim langsung tak emploke ngono ya toh. Lah ditaruh di bawah kan dirubung semut. Ya toh iman-iman gitu loh maksud saya. Ya nek ngirimi saja nih mbok yo langsung neng wonge ngono. Itu kan enak mata tangan aku duwe lawuh kok ya toh. Itu ditaruh di depan berkali-kali. Awal-awal ngefeknya apa? Setiap orang datang di depan toko sudah lihat di depan toko bablas. Datang depan toko bablas mana diceluk gak minggu belas. Tapi saya mau beritahu ya, kuasa gelap dan dukun itu hanya bisa menutup toko saudara sementara, tapi tidak bisa nutup rezeki saudara. Buktinya apa? Besoknya orang yang lihat toko saya itu datang belanja ke toko saya besoknya. Tanya gimana? Kok kemarin kok toko ini tutupnya apa? Bingung saya. Lah kowe sing dicelui rame kok iso tutup. Orang itu bisa lihat toko saya tutup. Tapi saya mau beritahu, hari itu dia beli juga di tempat saya. Ayo coba, pengen ngomong dukun pinter ya goblok. Betul enggak? Dukun ini soalnya mek nutup daganganmu tok, tapi ra iso nutup rezekimu. Hari ini orang itu enggak beli ke kamu, besok orang itu tetap beli ke kamu. Rezeki enggak kemana-mana. Amin. Betul, makanya saya ngomong orang-orang Kristen pengusaha nek sik lunga ning dukun berarti goblok. Nek dukun iso nglarisi kowe mesti dhewe mesti duwe perusahaan pirang-pirang. Tokone mesti laris, bener ora? Tapi coba cek nenek dukun sing tokone laris apa ora? Sing buka toko enek ora? Ora enek. Wong paranormal iki singkatane ya ora normal. Ya toh, sing teko ning paranormal luwih ora normal. Bener gak? Abnormal, bener Bu? Lah wong sing buka toko kowe sing pinter kowe malah iki njaluk urung karo wong sing ora tau buka toko ya goblok to iki. Bener gak? Tanyanya sama Tuhan, wong berkatnya dari Tuhan ngapain tanya ke dukun? Amin. Tuhan yang jadi sumber berkat saudara. Yang percaya katakan amin. Ayat 33 terakhir. Dan ini yang luar biasa. Semua pengalaman hidup saudara bersama dengan Tuhan harus akhirnya adalah ayat 33. Apa itu? Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Yesus. Anginnya reda, Petrus gak sido kecemplung, tapi dia sudah sempat berjalan di atas air. Lalu orang-orang di perahu itu menyembah dia, katanya apa? Sesungguhnya engkau anak Allah. Saya mau beritahu, sampai saudaranya saudara, tetangganya saudara, lihat hidup saudara
harusnya melihat engkau itu ada Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Jadi berkat. Orang Kristen itu dipanggil jadi berkat. Saya sedih kalau ada orang Kristen, apalagi hamba Tuhan di lingkungannya tukang ngisruh, orang jadi barokah, protes terus, nek dum-duman duit protesnya paling banter ning RT ini, ya toh. Akhirnya disiri tonggone, dibenci tonggone, saya paling tidak senang. Kenapa? Berarti dia tidak sadar bahwa dia adalah jadi berkat. Jadilah berkat supaya apa? Supaya tonggo teparumu itu berkata, sesungguhnya dalam rumahmu itu ada anak Allah. Amin. Kalau saudara diberkati Tuhan, saudara dipulihkan hidup saudara, jangan lupa bersaksi. Tadi saya ngomong sama Pak Yonatan di tempat kami itu ya, jemaatnya itu umur 50 ke atas. Selalu saya dorong mereka bersaksi. Kenapa? Bersaksi belajar khotbah, menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya toh. Enak toh, enak Tuhan itu menang-menang dewe, merasa di loroi bocah cilik anteng dewe. Ini buktinya ada Tuhan. Enak toh. Jadi kalau ada anak kecil tidak apa-apa Bu, bawa anak kecil sebanyak ini dua anak kurang. So nenek gereja anaknya kelompoknya ben kebek, ya sengkot bah ben bingung sih, ya dah. Tapi tidak apa-apa kalau ada Tuhan anaknya tenang kok, ya dah, bener nah, tidak apa-apa, anak kecil itu tidak urus soyo. Di tempat kami kalau ibadah Pak Jo kaget, sedang bapak khotbah nanti, iki arek cilik pelopore anakku dewi, mesti bal-balan, wis balik disadui rono rene. Tapi jemaat kami sudah terbiasa tidak terganggu. Saya selalu ngomong sama mereka, bersyukurlah kalau gereja dan persekutuan ada anak kecil, berarti ada Yesus. Nek gereja nek cah cilik isine surem, meneng, anteng, kuwi bukan gereja, kuwi kuburan. Nek cah cilik kan rawame seneng sukacita ya lho. Lho Tuhan iki senenge karo cah cilik. Karo wong tuweke kadang nyebai yo. Bener ya? Loh, buktinya apa, Pak? Baca dalam kitab murid Yesus ketika ada anak kecil datang. Weh, diusir. Aja ning ganggu guru. Guru lagi istirahat. Yesus ngamuk. Jangan kamu usir anak kecil itu, karena mereka adalah empunya kerajaan surga. Loh, ya toh, kamu tidak jadi kayak anak kecil, kamu tidak akan masuk surga. Bawa mereka kepadaku. Loh, Yesus yang ngomong. Jadi ini ada anak kecil, bawa aja ke gereja nggak apa-apa. Kenapa? Sejak kecil dia harus bersentuhan dengan hadirat Tuhan. Nanti waktu dia dewasa, dia melayani Tuhan, dia sudah ngerti siapa Tuhannya. Kalau ada iming-iming lain yang di luar, tidak akan goyah. Karena dia tahu siapa Tuhan Bapaknya dan dia tahu siapa Tuhannya. Ya, amin. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini atas firman-Mu yang sudah Hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa kalau saat ini ada di antara jemaat-Mu yang mengalami persoalan, gelombang kehidupan yang mereka datang tiba-tiba dalam hidup mereka, dan mereka merasa frustasi, stres, tidak tahu harus ngapain, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Hari ini Hamba-Mu berdoa kepada jemaat-Mu GKN di tempat ini. Kami percaya tangan Tuhan menolong kami dan hidup kami tidak pernah tenggelam karena ada Tuhan di sana. Dan kami berdoa supaya kami tidak cuman cari selamat tok, tapi kami juga jadi berkat sampai semua orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan melalui kehidupan kami. Mereka lihat penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi firman-Mu yang akan mengejar hidup mereka, berbicara dalam hati mereka masing-masing. Dan Hamba-Mu percaya mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di masa tuanya mereka tetap disertai Tuhan, dan anak-anak mereka akan diberkati perkasa di bumi dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Engkau berkati Hamba-Mu juga di tempat ini dan keluarga, dan juga anak-anaknya Engkau berkati. Biarlah berkat Allah turun atas kehidupan hamba-Hamba-Mu ini, dan mereka menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nanti pulang saya akan bagikan stiker ya. Stikernya itu kata-katanya bagus, template nining lawang bendiling ya. Tuhan berkati.